Dimana tersebut pada akhirnya yang ditetapkan ucapan jabatan seseorang setiap bulan sebesar dari enam dalam waktu pusat ini. Ketiga, pusat ini mulai ditetapkan sesuai tanggal dengan ketentuan dalam putusan ini yang diberikan sebagai maksimal. Dan putusan ini diberikan kepada sipil dan bersangkutan dilaksanakan sebagai tugas ditetapkan Februari 2023 masih cantik pada daftar menteri nomor 129 tahun tanggal 2 1 Dr. Insinyur Haji Fahri Damsukmasi pangkat Pembina Utama Negara Pati Jabatan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstitusi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2 Jabatan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2 Keterangan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Dr. Insinyur Martin Effendi Faturi, MSc, Pembina Utama golongan 4B, Jabatan Sosial Sulawesi Tenggara, Eselon 2A, Jabatan Cipta Karya, Bina Konstitusi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. 3. Syahrudin Nurul, Pembina Utama Media, golongan 4B, Jabatan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2. Jabatan baru Sulawesi Dr. Harim SDMM, Pembina Utama Jabatan Jabatan baru Insinyur Haji Boy Irwansyah MD, Pembina Utama Media, golongan 4D, Jabatan Kamu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2, Jabatan Baru Keterangan Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr. Andes Basbiran MSc, Pembina Utama Media, golongan 4D, Jabatan Kamu, Kepala Badan Pemerintahan dan Asisten Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2. Jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Muhammad Ilyas SEMDM, Pembina Utama Media, golongan 4D, Jabatan Lama Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Jabatan baru Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Dr. Andes Suharno MTP, Pembina Utama Media, golongan 4D, Jabatan Lama, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Jabatan baru, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Dr. Anda Haja Yuni Nurmalawati MSI, Pembina Utama Muda, golongan 4C, Jabatan Lama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Jabatan baru, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Dr. Andes Laode Saifuddin MSI, Pembina Utama Media, golongan 4C, Jabatan Lama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Jabatan baru, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Dr. Laode Muhammad Salihin SPD MPD, Pembina Tingkat 1 golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Eselon 2A. Dr. Andes Muhammad Judul MSI, Pembina Utama Media, golongan 4D,
Jabatan Lama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Jabatan Baru Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Dr. Laode Muhammad Rusdin Jaya SIP MSI, Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B, Jabatan Baru, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Yusmin SPD MH, Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B, Jabatan Baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Laode Muhammad Rizal Putra SSTP, Pembina Golongan 4A, Jabatan Lama, Kabak Protokol Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 3A, Jabatan Baru, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B. Dr. Putu Agustin Kusumawati MKes, Pembina Utama Muda Golongan 4C, Jabatan Lama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A, Jabatan Baru, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B. Haja Usnia AMKEP SKM, Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B, Jabatan Baru, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Iwan Susanto SEMSI, Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B, Jabatan Baru, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B. Saido Bonsai Esos MSI, Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Jabatan Lama, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 3A, Jabatan Baru, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2B, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Cap ditandatangani selesai. Saksi dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Diundang dengan hormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Selanjutnya ikutilah kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Nasrani. Demi Tuhan yang Maha Esa saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu. Om Ata Paramawisesa. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan
junjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, kerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya saya akan menjaga integritas, jaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Nasrani, kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 3 bulan Februari tahun 2023, saya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah, Dr. Andus Asrun Leo M. Hum, PhD. Penyerahan surat perintah pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Saudari Ibu Nurbia SSTP MSI disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Penyerahan surat perintah pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan selesai. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disilakan kembali ke tempat. Dan kepada pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada Bapak Dr. Andas Asrun Lio, M.Hum, PhD, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bersama dalam keadaan sehat mengikuti atau menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum membacakan sambutan Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang seharusnya bersama kita dan melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru saja dilantik. Namun karena Bapak Gubernur sementara berada di luar daerah, dalam hari ini Jakarta, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas beliau berkoordinasi dengan beberapa kementerian. Dan insya Allah nanti beliau akan kembali dalam minggu-minggu berikut. Izinkan saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, namun sebelum saya membacakan, kita sudah menyaksikan pelantikan secara hikmah, ya. Dulu kalau kita menyaksikan pelantikan para sultan, ya, atau para kementerian, para menteri-menteri kesultanan, begitu disebutkan jabatannya dan siapa yang dilantik, kebanyakan para sultan itu menangis. Karena dia jabatan itu bagi para sultan itu dipikul, bukan diduduki. Ya, makanya filosofi jabatan itu pangkatnya itu di pundak. Ya. Karena itu dipikul. Kenapa dipikul? Supaya kita tahu beratnya itu jabatan. Sehingga tidak sembarang orang bisa menduduki suatu jabatan karena beratnya jabatan itu. Ya. Dan mereka menangis karena berpikir tentang beratnya memikul jabatan itu. Mudah-mudahan kita tidak menduduki jabatan, karena kalau menduduki jabatan kita merasakan nikmatnya jabatan yang kita duduki itu. Sehingga kalau kita lepaskan, kita sayang. Ya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar memikul jabatan yang baru saja kita laksanakan pelantikannya. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama, staf ahli gubernur, asisten sekda, kepala dinas, badan, dan kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta segenap hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bersama dalam keadaan sehat mengikuti atau menghadiri, menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi umat Islam, salawat dan salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, momentum pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah sebuah agenda penting dan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan karena merupakan tuntutan organisasi dan sekaligus penyerahan estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi. Semoga pelantikan ini dapat lebih memberikan motivasi kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik
untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab saudara-saudari. Oleh sebab itu, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudari harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, loyalitas, integritas, dedikasi, serta prestasi dalam bekerja. Untuk itu dibutuhkan keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Tugas utama bagi ASN itu adalah pelayanan. Jadi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan orientasi kita sekarang sudah berubah, ya. Jadi semua ASN, baik pejabat maupun yang bukan pejabat, itu sudah harus berorientasi pada pelayanan. Tugas-tugas kita ke depan semakin berat. Hadirin dan para pejabat yang baru saja dilantik dan para undangan yang berbahagia. Pemerintah provinsi membutuhkan aparatur pemerintah yang mampu bekerja keras, bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Seorang pemimpin harus menguasai teknologi, mengikuti tuntutan dan perubahan zaman, serta harus turun langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan berdasarkan laporan-laporan. Ya. Biasanya di masyarakat yang terjadi itu tidak seperti apa yang sampai di telinga kita. Ya. Pembangunan patung Opo Teko di masyarakat itu sudah menerima. Jadi itu harus segera diselesaikan. Ya. Dan kemarin itu hanya ada miskomunikasi saja. Ya. Dan miskomunikasi itu sudah diluruskan oleh saudara Harmin Rambah. Ya. Dan ini kita butuhkan orang-orang yang bisa berperan, mengambil peran. Ya. Jangan menunggu diperintah. Bahwa kalau itu saya bisa lakukan, saya lakukan. Jangan menunggu pimpinan untuk memerintahkan kalau itu dia bisa lakukan. Kalau bisa dilakukan segera. Ya. Dan masih banyak tugas-tugas lain ke depan yang lebih berat. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, untuk segera memperhatikan apa yang menjadi tupoksi kita masing-masing, tugas pokok kita masing-masing. Kita mengurus saja urusan kita, urusan orang lain biar ada orang lain yang mengurusnya. Ya, biasanya kita ini urusan kita tidak selesai, tapi urusan orang lain selesai. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Ya. Urusan kita harus kita selesaikan dulu, nah baru nanti kita mengurus urusan orang lain kalau belum selesai. Kita bantu. Kita ini satu tim dalam satu organisasi pemerintahan. Ya. Jadi kalau satu tim, satu orang yang bekerja dalam tim itu keluar dari jalur, maka tim ini akan gagal dan tim ini akan rusak. Oleh karena itu kita harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Kita bangun kebersamaan dan kita sudah terkenal ini. Indonesia ini sudah terkenal dengan gotong royongnya. Jadi ya konsep gotong royong itu harus ada pada diri kita dan juga pada organisasi kita. Ya. Sebelum mengakhiri sambutan ini ada beberapa arahan-arahan Bapak Gubernur yang patut kita perhatikan dan kita laksanakan di tugas kita. Yang pertama, segera lakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta bangun koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif secara berjenjang, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Ya. Jangan komunikasi yang terbalik, yang harusnya kita yang memberikan arahan, tetapi bawahan kita yang mengarahkan pimpinan. Itu terbalik. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jangan
kita dimarahi bawahan kita. Kita yang harus memarahi mereka. Memang tugas pimpinan itu harus bisa marah-marah, ya. Karena banyak, kalau tidak bisa marah-marah harus belajar marah-marah dulu. Nanti kita kirim Bang Rani lagi untuk bagaimana bisa berperan itu, ya. Kapan kita harus mengeluarkan energi untuk marah, kapan kita harus mengeluarkan energi untuk yang baik, ya. Yang kedua, perlu kita sadari bahwa tugas pelayanan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi berhadapan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang makin meningkat dan kompleks, ya, serta beragam. Oleh karena itu, segera pelajari dan pahami tupoksi serta lingkungan kerja masing-masing secara cepat dan akurat, sehingga proses adaptasi pegawai berjalan secara cepat pula, ya. Juga tingkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik, ya. Atensi khusus untuk rumah sakit jiwa, ya, karena ini memang rumah sakit betul-betul harus dihandle oleh seorang dokter, bukan seorang perawat, ya. Oleh karena itu kita melakukan segera perubahan secepatnya di rumah sakit jiwa ini, ya, karena banyak agenda-agenda di sana, ya. Baru-baru ini Dewan, ya, pemeriksa rumah sakit itu telah berkunjung dan sudah memberikan penilaian terhadap kinerja di sana, dan itu bisa dijadikan patokan dasar untuk ibu, ya, yang baru saja dilantik bisa menata organisasinya dan juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya di rumah sakit jiwa itu, ya. Karena di sana itu orang-orang yang jiwanya terganggu. Jadi harus diberikan kekhususan dalam pelayanan itu, ya. Yang keempat, saya kira, yang ketiga, ya, sebagai pejabat selalu mengayomi dan melindungi jabatan di bawahnya, terutama memberikan masukan, arahan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jabatan yang saudara-saudari emban bukanlah hak, tetapi kepercayaan yang diberikan sebagian oleh pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur, ya, merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, senantiasa mencermati dinamika dan pengembangan ASN sebagai ciri atau dari suatu perubahan menjadi yang diutamakan atau diprioritaskan adalah memberikan pelayanan yang terbaik di lingkungan kerja kita masing-masing. Dan yang kelima, kembangkan ASN menjadi kaum profesional yang cerdas dalam mewujudkan smart ASN melalui adaptasi terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien, ya. Yang keenam, ciptakan suasana kerja yang kondusif dan pupuk kerjasama yang baik di antara pimpinan dan staf di lingkungan unit kerja saudara-saudari, agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Ingatlah bahwa keberhasilan dan kesuksesan kerja seseorang atasan itu tidak akan bisa diraih tanpa ada dukungan penuh dari para bawahannya, ya. Kita ini sebenarnya pejabat ini yang pintar itu sebenarnya pejabat-pejabat di bawah kita, ya. Jadi mereka hanya butuh arahan saja untuk melaksanakan tugas-tugas itu, ya. Kalau mau lumpuhkan suatu organisasi, lumpuhkan itu eselon 3 dan 4-nya, ya. Coba-coba saja tidak hadirkan mereka dalam satu hari kerja, apakah pekerjaan itu bisa selesai atau tidak, ya. Karena semua yang mengerjakan tugas-tugas itu sebenarnya adalah mereka. Jadi jagalah hubungan baik dengan mereka. Karena kalau mereka ngambek, ya, pejabat di bawahnya ngambek, yang tukang ketiknya ngambek, tidak mau bekerja, ya terpaksa pekerjaan itu akan tertunda. Dan atau kalau pejabatnya pintar, ya dia bisa memainkan sendiri, ya, tugas-tugas itu, ya.
Terakhir, sekali lagi perlu saya tegaskan kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik, hendaknya perlu diresapi bahwa jabatan itu adalah suatu amanah dan kepercayaan yang diberikan. Dengan demikian, jabatan apapun yang telah dipercayakan kepada saudara-saudari hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Demikian beberapa hal, beberapa pesan, petunjuk Bapak Gubernur. Semoga ini bisa menjadikan kita semua pedoman untuk kita bekerja pada lingkungan kerja kita masing-masing. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan meridhai kita semua dalam segala usaha urusan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam. Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanda Haji Alim Aziz Sarjana Hukum. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita mengikuti pembacaan doa oleh Bapak Dr. Haji Asfar Dahlan LCMAD. Silakan. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, mari sejenak bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kiranya acara kita mendapat berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi saudaraku yang non-muslim, izinkan kami membaca doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dalam setiap kesempatan kami haturkan puji dan rasa syukur kami kepadamu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu pada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, pemilik kekuasaan dan kemuliaan. Berkat ridhomu-lah, pada hari ini kami melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kelemahan dan kekurangan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan jadikanlah segala ikhtiar dan usaha kami sebagai amal ibadah di matamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya istirahat. Untuk itu kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.